Haleluya, haleluya, haleluya. Shalom warga kerajaan. Senang sekali kembali berjumpa dengan saudara dimanapun saudara berada. Doa saya kiranya setiap kita tetap sehat dan dalam pemeliharaan Raja kita yang sempurna. Haleluya. Nah, saudara, masih dalam serial kita berbicara tentang keuangan ya. Haleluya. Kalau kita tahu bahwa keadaan hari-hari ini, keadaan saudara banyak yang sedang teriak-teriak. Kenapa? Karena kebutuhan-kebutuhan serba naik ya. Karena kita tahu ya, baru saja ada kebijakan dari pemerintah kita, BBM naik. Dan tentunya memang betul, kalau BBM naik ya, ada beberapa hal-hal yang bertalian itu lama-lama juga akan naik. Dan tentunya kalau pendapatan kita masih sama, tentunya akan teriak. Nah, saudara terkasih dalam Tuhan. Oleh sebab itu ya, sebagai anak Tuhan, sebagai orang percaya, apakah kita harus teriak juga, saudara? Nah, mari kita coba merenungkan kebenaran firman Tuhan. Kalau saudara ditanya dengan saya, ya sementara waktu sambil kita berdoa minta hikmat Tuhan. Kalau saran saya, mari kita rubah pola hidup kita dengan pola hidup dengan sederhana. Haleluya. Sebab segala sesuatu kita teriak kurang. Mungkin saudara terkasih dalam Tuhan, bukan hanya harga yang naik, tapi gaya hidup kita juga yang terlalu tinggi. Oleh sebab itu, salah satu menyiasatinya, mari kita juga menurunkan standar kita dengan gaya hidup kita menjadi gaya hidup yang sederhana. Nah, pertanyaannya begini, seberapa penting gaya hidup sederhana itu buat setiap kita anak Tuhan ya? Nah, salah satu sumber yang saya pelajari bahwa hidup sederhana itu sebetulnya adalah sebuah perilaku yang disesuaikan dengan kebutuhan utama ya. Nah, kita sama-sama tahu bahwa kebutuhan utama adalah tempat tinggal, makanan bergizi, pendidikan, dan kesehatan ya. Ya, dalam kata-kata yang sering kali kita dengar dari kita masih sekolah dulu, sandang, pangan, papan lah saudara ya. Haleluya. Dan kalau gaya hidup ini ya, artinya kita sudah tahu, kita akan lebih fokus-fokus hal di atas lebih daripada keinginan kita. Sebab ini adalah sesuatu kebutuhan. Tentunya kebutuhan harus ya di atas daripada keinginan kita. Nah, manfaatnya kalau kita mengerti ini saudara, ya kita menjadi paham ya bahwa kebutuhan itu adalah yang harus kita utamakan lebih daripada segalanya, dan kita bisa mengatur secara bijak dalam kita mempergunakan keuangan kita ya. Dan saya percaya ini adalah hikmat dari Tuhan. Bahkan kalau kita bisa mengolahnya dengan baik, kita bisa belajar hidup berhemat, dan kita memiliki tabungan, dan kita tentunya bisa mensyukuri, dan hidup kita akan lebih damai. Puji Tuhan. Nah, lalu apa yang pandangan Alkitab katakan tentang gaya hidup sederhana ini, tentang hidup sederhana? Mari kita lihat sama-sama dalam Ibrani pasal 13 ayat yang kelima, dikatakan, janganlah kamu menjadi hamba uang, dan cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu, karena Allah telah berfirman, aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau, dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Haleluya. Jadi jelas dari pembicaraan kebenaran firman Tuhan yang kita baca tadi saudara, bahwa Alkitab menginginkan kita mencukupkan diri dengan pendapatan yang Tuhan percayakan buat hidup kita. Bila kita dikasih lebih, kita bersyukur dan mengelola dengan baik tentunya. Tapi bila mana pendapatan kita tidak sebanyak orang lain, kita juga tetap harus bisa bersyukur dan menyesuaikan dengan gaya hidup kita. Dan dari sini, dari firman Tuhan ini kita juga belajar bahwa kita akhirnya kalau kita bisa mengelola dengan baik, kita nggak jadi hamba uang ya. Artinya ya, kita bekerja untuk memenuhi kebutuhan, tetapi jangan sampai kita melupakan Tuhan dan keluarga kita. Kalau orang sudah melupakan Tuhan dan keluarganya hanya karena uang-uang, orang tersebut sudah menjadi hamba uang, dan ini Tuhan tidak mau saudara ya. Jadi kita yang benar adalah kita bisa mengelola dengan bijak, dan kita punya waktu kebersamaan dengan keluarga, apalagi tentunya waktu bersama-sama dengan Tuhan. Nah, pertanyaannya, bagaimana kita bisa ya mengaplikasikan gaya hidup sederhana dalam kehidupan kita? Yang pertama, saudara terkasih dalam Tuhan, ya kita harus bisa mengatur pengeluaran sesuai dengan pendapatan kita ya. Makanya pertama-tama saya mengajak kita semua, mulailah kita mengetahui jumlah pendapatan dengan cara
mencatat, ya, penghasilan selama 1 bulan, semuanya kita catat, saudara terkasih dalam Tuhan. Dari situ kita bisa tahu pendapatan kita. Nah, kemudian ya, kita juga catat, jangan lupa, jangan cuma pendapatannya, tapi pengeluaran yang harus kita keluarkan setiap bulannya, yang rutinnya, saudara, ya. Dan kita tentunya kalau rutin itu kan adalah sesuatu yang kebutuhan utama, artinya prioritas. Nah, itu yang menjadi nomor 1, ya. Nah, kalau selebihnya dari itu, baru kalau ada lebih kita atur. Tapi yang jelas prioritas kebutuhan itu kalau kita sudah mengerti pendapatan dan pengeluaran prioritas kebutuhan kita bisa mengatur dengan baik, ya. Nah, saudara, selain daripada itu, baru kalau saudara ada uang lebih, keuangan saudara bagus, saudara juga perlu menyisihkan keuangan saudara. Ya, mungkin ya setiap orang berbeda-beda, saudara, ya. Bisa sekitar mungkin 10 atau sampai 15% dari pendapatan. Untuk apa, saudara? Untuk tabungan, ya. Siapa tahu, ya, kita namanya orang hidup, kita punya kebutuhan yang tidak terduga setiap saat, setiap waktu, dan itu bisa terjadi, saudara. Oleh sebab itu, dengan adanya pengaturan yang baik, budgeting yang baik, ya, kita bisa mengatur pengeluaran dalam 1 bulannya ini, dan dengan cara ini, saudara, kita bisa hidup cukup, ya, seperti ya pesan Yohanes Pembaptis kepada prajurit-prajurit yang mendengarnya. Mari kita lihat dalam Lukas pasal 3:14 dikatakan, dan prajurit-prajurit bertanya juga kepadanya, dan kami, apakah yang harus kami perbuat? Jawab Yohanes kepada mereka, jangan merampas dan jangan memeras, dan perhatikan baik-baik dikatakan apa? Cukupkanlah dirimu dengan gajimu. Haleluya. Mungkin dari sini kita belajar bahwa mungkin pada saat itu prajurit-prajurit merasa kurang, saudara, gajinya, pendapatannya. Sedangkan keinginan dan pengeluaran mereka itu, mereka sadar mereka lebih besar. Makanya nasihat Tuhan Yesus, cukupkanlah dengan gaji yang kita dapatkan tersebut. Haleluya. Jadi ini titik penting dalam hidup sederhana, mampukan kita untuk mencukupkan diri dengan apa yang ada. Haleluya. Hal yang kedua, saudara terkasih dalam Tuhan, kita harus bisa menguasai hawa nafsu. Ya, apa maksudnya mengendalikan hawa nafsu? Dalam hal ini, keinginan untuk selalu memuaskan diri demi gengsi atau pencitraan, atau merasa keinginan harus terpenuhi, ya, tanpa memperhitungkan kemampuan. Makanya ada pepatah bilang, besar pasak daripada tiangnya, dan ini salah, saudara terkasih dalam Tuhan. Semuanya ya dimulai dari hawa nafsu, ya. Makanya Amsal pasal 23 ayat 2 dikatakan, taruhlah pisau, sebuah pisau pada lehermu bila besar nafsumu, ya. Dan dalam Galatia 5 ayat 19 dikatakan, perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan, kecemaran, dan hawa nafsu. Dan 2 ayat ini menegaskan pentingnya kita mengalahkan dan menguasai hawa nafsu kita, supaya pengelolaan, pengaturan keuangan kita menjadi keuangan yang sehat. Haleluya. Dan yang terakhir, yang ketiga, yang saya ingin sampaikan, yaitu marilah kita sebagai umat Tuhan, warga kerajaan Tuhan, hiduplah sesuai dengan kemampuan kita. Haleluya. Memang hidup sederhana tidak mudah, saudara. Ya, banyak yang harus kita korbankan. Namun pada akhirnya saya mau katakan semuanya akan baik adanya. Ya, oleh sebab itu marilah kita menggunakan berkat Tuhan itu dengan bijaksana, ya, sehingga uang bisa menjadi sesuatu yang kita pergunakan untuk hormat kemuliaan bagi nama Tuhan. Jangan lupa, hiduplah sesuai kemampuan. Tuhan memberkati. Haleluya. Izinkan saya berdoa buat saudara. Tuhan, hamba berdoa dalam nama Yesus, setiap kami yang mendengar program ini dimanapun kami berada, Tuhan tolong kami, mampukan kami, seperti firman Tuhan katakan, apapun kondisi keadaan hari-hari, kami tahu bahwa kami anak Tuhan akan terus dibedakan oleh Engkau. Oleh sebab itu, mampukan kami untuk melakukan kebenaran firman Tuhan. Biarlah Tuhan Kau berikan kami dengan pengertian ini, untuk kami mampu menerapkan kehidupan kami, untuk kami bisa punya gaya hidup yang sederhana, Tuhan. Haleluya. Dan terima kasih, materaikan firman Tuhan ini dalam nama Yesus. Haleluya. Amin.